Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan submateri pertama, yaitu manajemen kurikulum dan program pengajaran atau bisa disebut sebagai Mari Proja, dan submateri kedua yaitu manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan atau bisa disebut sebagai Mendikte Didik. Baik, saya atas nama Maulina Ulifira Yuniar. Baik, saya atas nama Nuni Oliafinda. Baik, saya atas nama Ashar. Baik, saya atas nama Dania. Baik, di sini saya akan memaparkan submateri pertama, yaitu manajemen kurikulum dan program pengajaran atau Mari Proja. Kurikulum dan program pengajaran adalah pijakan dalam proses pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional tingkat pusat. Akan tetapi sekolah juga bertugas membuat dan mengembangkan muatan lokal yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Dalam manajemen berbasis sekolah di Indonesia, untuk muatan lokal diharapkan dapat mengembangkan setiap satuan pendidikan, diharapkan dapat mengembangkan dan memunculkan memunculkan keunggulan program kurikulum pendidikan tertentu sesuai dengan latar belakang dan tuntutan lingkungan sosial masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas manajemen kurikulum dan program pengajaran dalam manajemen berbasis sekolah, kepala sekolah sebagai pengelola program pengajaran dan dibantu oleh guru-guru harus menjabarkan isi kurikulum secara lebih rinci dan operasional ke dalam program tahunan, catuan bulan dan bulanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen kurikulum dan program pengajaran atau Mari Proja adalah segenap proses bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran dengan titik berat pada usaha untuk meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Dalam manajemen kurikulum dan program pengajaran terdiri dari 7 tujuan. Yang pertama, untuk mengelola perancangan kurikulum pengembangan. Yang kedua, untuk mengelola perencanaan implementasi kurikulum pengembangan. Yang ketiga, untuk mengelola pelaksana aktivitas kurikulum pembelajaran. Yang keempat, untuk mengelola perumusan penetapan kriteria dan pelaksana kurikulum kelas atau kelulusan. Yang kelima, untuk mengelola pengembangan bahan ajar, media dan sumber belajar. Yang keenam, untuk mengelola pengembangan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Yang ketujuh, untuk mengembangkan penetapan uji coba atau merintis pembelajaran yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Baik, itulah yang sampai saya paparkan. Saya persilakan kepada pemateri kedua untuk memaparkan materinya. Dengan ini dipersilahkan. Baik, saya sebagai pemateri kedua. Selanjutnya yaitu prinsip manajemen kurikulum dan program pengajaran. Prinsipnya terdiri dari atas 5.
kedua adalah demokratisasi, yang ketiga yaitu kooperatif, yang keempat efisiensi dan efektivitas, yang kelima adalah mengerahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Selanjutnya yaitu fungsi dari manajemen kurikulum dan program pengajaran, terdiri dari 6 fungsi. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan kurikulum dan sumber dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan kesempatan dan keadilan bagi peserta didik untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi dari proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kebutuhan lingkungan peserta didik. Yang keempat yaitu untuk meningkatkan efektivitas aktivitas siswa untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Yang kelima yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari proses pembelajaran dengan pembelajaran yang selalu dipantau untuk melihat konsistensi antara desain yang telah dibuat dengan pelaksanaan pembelajaran. Yang keenam yaitu untuk melihat partisipasi, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang dikelola secara profesional akan mengikut sertakan partisipasi masyarakat. Selanjutnya struktur program. Struktur program adalah susunan bidang pengajaran yang menjadi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kurikulum di suatu jenis dan jenjang sekolah. Struktur program merupakan landasan bagi penyusunan jadwal pelajaran. Berdasarkan struktur program, sekolah dapat membuat jadwal pelajaran dari mutu pendidikan. Jadwal pelajaran adalah urutan mata pelajaran yang harus diikuti dalam pemberian pengajaran dan memiliki peran yang penting dalam pendidikan instansi pendidikan, terutama bagi siswa, guru maupun kepala sekolah. Manfaat bagi guru yang pertama yaitu adanya kesiapan mental dan kesiapan materi. Yang kedua yaitu adanya koordinasi antara guru sehingga dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dan mengetahui kapan harus berada di kelas. Yang ketiga yaitu dapat mengetahui kapan waktu tidak bertugas. Adapun manfaat bagi siswa yang pertama yaitu dapat mengetahui waktu untuk belajar sehingga dapat menyiapkan dirinya. Adapun yang kedua dapat mengetahui hak dan kewajiban dan dapat mengetahui siapa yang akan mengajar. Selanjutnya manfaat bagi kepala sekolah yaitu dapat mengetahui waktu dapat membantu dalam pengawasan. Selanjutnya dalam struktur program terdapat kalender pendidikan yang bertujuan agar penggunaan waktu selama 1 tahun dapat berjalan secara sebaik-baiknya. Dan pedoman dari pusat ini dimaksudkan agar setiap sekolah di Indonesia memiliki keseragaman. Adapun hal yang diatur yang pertama yaitu penerimaan siswa baru dan persiapan tahun ajaran baru. Adapun yang kedua yaitu kegiatan hari pertama di sekolah. Ada prosedur pengisian hari pertama di sekolah. Adapun yang ketiga yaitu kegiatan belajar mengajar. Adapun yang keempat yaitu kegiatan pada masa liburan sekolah. Yang kelima yaitu upacara-upacara di sekolah. Yang keenam yaitu kegiatan ekstra kurikuler. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Dengan ini saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada materi kedua yaitu manajemen tenaga pendidik dan tenaga pendidikan atau mendikte didik. Manajemen adalah seni atau keterampilan dalam merencanakan, mengarahkan, mengelola dan mengawasi agar segala aktivitas berjalan dengan baik dan menghasilkan tujuan yang ingin dicapai bersama. Undang-Undang Nomor
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 5 dan 6, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, tutor, fasilitator dan sebagainya, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Tenaga pendidikan meliputi kepala sekolah atau madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelolaan kelompok belajar, dan tenaga kebersihan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang termaksud dalam tenaga kependidikan adalah yang pertama kepala sekolah kepala satuan pendidikan, yaitu orang-orang yang diberi wewenang atau tanggung jawab untuk memimpin satuan pendidikan. Yang kedua pendidik adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Yang ketiga tenaga kependidikan lainnya, yaitu adalah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan. Berdasarkan pengertian pendidik dan tenaga pendidikan yang saya jelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen pendidik dan tenaga pendidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari pendidik dan tenaga kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan, dan pelatihan atau pengembangan dan pemberhentian. Adapun tujuan dari manajemen tenaga pendidik dan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu tujuan manajemen pendidik dan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berbeda dengan manajemen sumber daya manusia dalam konteks bisnis. Di dunia pendidikan tujuan manajemen sumber daya manusia lebih mengarah pada pembangunan pendidikan yang bermutu, membentuk sumber daya manusia yang handal, kreatif, produktif, dan berprestasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2005, tugas Ditjen PMPTK atau Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan standarisasi teknis di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidik, di bidang peningkatan pendidik dan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal. Baik, terima kasih. Saya berikan kepada pemateri keempat. Baik, saya akan melanjutkan materi sub kedua, yaitu tahapan. Yang tahapan terdiri menjadi lima bagian. Yang pertama, perencanaan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah pengembangan strategi dan penyusunan tenaga pendidik dan kependidikan sumber daya manusia yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan.
depan. Yang kedua, seleksi. Selektion atau seleksi didefinisikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan di mana individu dipilih untuk mengisi suatu jabatan. Yang ketiga, proses seleksi. Dalam proses seleksi, pegawai perlu ditetapkan suatu dasar yang rasional, seragam serta diterapkan secara tegas, sehingga akan memberikan keyakinan bahwa kemampuan merupakan faktor kunci yang menentukan diterima atau ditolaknya seorang calon. Yang keempat yaitu praseleksi. Inti dari tahap praseleksi adalah bahwa suatu sistem keputusan yang dijabarkan dalam bentuk prosedur dan kebijakan sistem dapat membantu menentukan upaya organisasi dalam mencapai tujuan seleksi. Yang kelima yaitu pasca seleksi. Setelah mengevaluasi para pelamar suatu jabatan, tahap berikutnya adalah membuat keputusan individual mengenai setiap pelamar berdasarkan data pelamar dan pertimbangan aktivitas pelamar untuk melakukan pekerjaannya. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.